Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah farmasi di Prodi Farmasi, yaitu mata kuliah Botani Farmasi dengan topik struktur, organel, dan fungsi sel tumbuhan. Saya, apoteker Eldiza Pujirahmi, akan memandu kalian dalam video pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah yang pertama untuk menjelaskan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian kita akan lihat struktur sel dari tumbuhan, mulai dari dinding primer, dinding sekunder, dan lamela tengah sel tumbuhan. Kemudian kita akan lihat struktur dan fungsi protoplasma, inti sel, dan sitoplasma. Dan yang terakhir adalah kita akan menjelaskan organel dan zat ergastrik. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk tujuan pembelajaran lainnya, kita akan diskusikan pada video pembelajaran berikutnya. Kita lihat yang pertama tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Di sini ada peta konsep tentang dunia tumbuhan. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya, karena ini sebelumnya sudah pernah diberikan tugas. Nah, dunia tumbuhan atau disebut juga dengan kingdom plantae, ini dibagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kita lihat yang pertama, tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh ini terdiri dari lumut, yaitu atau disebut juga dengan bryophyta. Dan ini dibedakan menjadi kelas Hepaticopsida atau lumut hati, kemudian kelas Anthoceropsida, lumut tanduk, dan yang ketiga adalah kelas Bryopsida atau lumut sejati atau daun. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ini dibagi menjadi tumbuhan biji atau spermatopita dan tumbuhan paku atau pteridopita. Nah, kita lihat pteridopita. Pteridopita ini dibagi lagi menjadi paling tidak ada 5. Yang pertama adalah Silophytine atau paku purba, kemudian ada paku rambut, paku ekor kuda, paku sejati, dan paku air. Nah, yang paling banyak adalah tumbuhan biji, dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Tumbuhan biji ini dibedakan menjadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka disebut dengan gimnosperme, dan tumbuhan biji tertutup disebut dengan angiosperme. Tumbuhan biji terbuka, contohnya adalah Cicadinae, Gnetinae, Coniferae. Sedangkan pada tumbuhan biji tertutup, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu apa? Monokotil adalah tumbuhan berkeping 1. Dan dikotil adalah tumbuhan berkeping 2. Di ini kan artinya 2, mono artinya 1. Nah, monokotil ini dibagi lagi menjadi beberapa suku. Contohnya ada Gramineae, Musaceae, Palmae, Zingiberaceae, dan Orchidaceae. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil juga dibagi lagi menjadi beberapa suku. Contohnya adalah Papilionaceae, Solanaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Myrtaceae kayaknya ya, Myrtaceae, dan Rosaceae. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada yang ini tadi, tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, kita lihat dulu yuk. Apa sih? Yang pertama kita lihat tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita lihat dulu. Tumbuhan dikotil, contohnya kacang, ini adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2, memiliki sepasang daun lembaga, atau yang kita kenal dengan sebutan kotiledon. Jadi dikotil itu adalah dikotiledon. Jadi daun lembaganya itu ada 2. Sedangkan tumbuhan monokotil adalah salah satu dari 2 kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah. Jadi dia hanya punya 1 daun lembaga. Gitu. Ya, perbedaannya di situ. Kalau dikotil dia punya 2, bijinya berkeping 2.
disebut juga dengan memiliki 2 daun lembaga. Sedangkan monokotil ini dia hanya memiliki 1 daun lembaga. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat dari berbagai bagian tumbuhan antara daun monokotil dan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada bagian akar, dikotil ini akarnya tersusun dalam akar tunggang yang kokoh. Sedangkan monokotil akarnya tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh. Akar tunggang itu akarnya lebih kokoh, kalau akar serabut kan yang lebih halus ya. Nah, kemudian ujung akarnya tidak diliputi oleh selaput pelindung. Sedangkan pada monokotil, ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut koleoriza dan koleoptil. Nah, ini adalah selaput pelindung dari ujung akar lembaganya. Nah, kemudian kambiumnya. Nah, pada tumbuhan dikotil, akar dan batang berkambium sehingga dapat mengadakan pertumbuhan membesar dan melebar serta meninggi. Jadi kalau kambium itu diameter batangnya itu bisa menjadi lebar. Makanya ada tumbuhan monokotil yang batangnya itu bisa lebar banget. Nah, sedangkan pada monokotil, akar dan batangnya itu tidak berkambium, sehingga dia tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar. Jadi pertumbuhannya hanya tinggi saja. Jadi hanya meninggi saja. Contohnya aja itu misalkan kelapa. Kelapa tumbuhannya tinggi aja, nggak membesar. Beda dengan pohon-pohon dikotil, misalkan yang ada di hutan yang besar banget gitu ya, batangnya bisa lebar banget. Selain itu, batang dari tumbuhan dikotil ini juga cenderung bercabang-cabang. Sedangkan pada monokotil tidak bercabang. Daunnya, pertulangan daunnya terutama, itu biasanya menyirip atau menjari. Sedangkan pada monokotil, pertulangan daunnya itu sejajar atau melengkung. Ingat saja contohnya kalau monokotil ini adalah kelapa. Jadi kalian akan lebih mudah untuk membayangkan bagaimana strukturnya. Kemudian bijinya, biji dikotil ini berkecambah berbelah 2 dan memperlihatkan 2 daun lembaga. Sedangkan pada monokotil, bijinya berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, jadi berkeping 1. Kemudian pembuluh angkutnya atau berkas pembuluhnya. Berkas pembuluhnya, xilem dan floemnya itu teratur dalam lingkaran atau cincin. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak teratur. Bunganya biasanya jumlah bagian-bagian bunganya 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan pada monokotil jumlah bagian-bagian bunganya biasanya 3 atau kelipatannya. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan lain dari monokotil dan dikotil. Tadi sudah ya, kalau bentuk akarnya itu kalau monokotil tadi serabut, kurang kuat, dan dikotil itu tunggang. Bentuk pola daunnya melengkung dan sejajar, kalau ini menyirip dan menjari. Kaliptrogen atau tudung akarnya pelindung, selaput pelindung ujung akarnya itu, kalau monokotil ada tudung akarnya, kalau dikotil tidak ada. Jumlah keping biji atau kotiledon monokotil 1, dikotil 2. Kandungan akar dan batang, kalau monokotil dia tidak ada kambium, sedangkan dikotil dia ada kambium. Oleh karena itu nanti ada beberapa pohon tumbuhan dikotil yang bisa lebar sekali diameter batangnya. Jumlah kelopak bunga monokotil itu biasanya kelipatan 3, sedangkan dikotil itu biasanya kelipatan 4 atau 5. Pelindung akar atau batang lembaga, ada batang lembaga atau koleoptil dan akar lembaga atau koleoriza. Sedangkan pada dikotil tidak ada koleoriza. Kemudian pertumbuhan akar dan batang tidak bisa tumbuh berkembang menjadi besar karena dia tidak ada kambium, sedangkan dikotil bisa tumbuh menjadi besar atau lebar karena dia ada kambium.
Nah, ini contohnya tadi ya, 1 keping biji, yang ini 2, kemudian daunnya sejajar atau melengkung, ya ini menjari, kemudian berkas pengangkutnya tersebar, kalau dikotil dia teratur dalam bentuk lingkaran atau cincin. Bunganya kelipatan 3 untuk monokotil, kalau dikotil kelipatan 4, 5 atau 4, 5 atau kelipatannya. Akarnya monokotil serabut, sedangkan dikotil tunggang. Contohnya dikotil ini, contohnya Euphorbiaceae, jarak, ubi karet, Leguminaceae, pete, kacang, Solanaceae, terong, cabai, tomat, kentang, Myrtaceae, contohnya jambu biji, jambu air, Compositae, contohnya bunga matahari. Sedangkan monokotil, ingat monokotil itu yang ciri-cirinya seperti tadi ya. Contohnya jagung, kelapa, pisang, anggrek, itu ciri-cirinya mirip. Nah, sekarang kita lihat dari struktur penampang melintang. Jadi ini lebih pada secara mikroskopiknya. Pada bagian akar, monokotil ini tadi ya, tidak ada kambium. Gitu, tidak ada kambium, sedangkan pada dikotil ada kambium. Kemudian batas ujung akar dan kaliptra kelas, floem terletak di bagian luar silem, dan silem terletak di bagian tengah akar. Jadi kalau tadi gambarnya ini ya, jadi ini ada silem dan floem. Floem kalau pada monokotil, floem dan silem berselingan dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau di kotil ini dia lebih teratur. Gitu ya, ini penampang melintangnya. Oh, tidak terlihat jelas ya. Ini dikotil. Nah, berikutnya kita lihat pada perbedaan penampang melintang pada bagian batang. Kalau monokotil sama ya, dia tidak ada kambium. Kalau dikotil ada kambium. Biasanya tidak ditemui ada pertumbuhan sekunder. Kalau kemudian tidak ditemui rambut di bagian epidermis, berkas pengangkut terlindungi selubung berkas pengangkut, tidak ada parenkim floem, lapisan di atas epidermis itu umumnya berupa sklerenkim, ukuran berkas pengangkut berbeda-beda, jadi tidak beraturan. Nah, sedangkan di kotil tidak ada rongga di berkas pengangkut, kemudian tidak ada selubung berkas pengangkut. Kalau ini ada ya, kalau monokotil ada, kemudian terdapat parenkim floem, kemudian pertumbuhan sekunder disebabkan terbentuknya meristem lateral. Jadi ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang terus tumbuh, sehingga dikotil, pada tumbuhan dikotil cenderung melakukan pertumbuhan sekunder. Kemudian ukuran berkas pengangkutnya lebih seragam dan teratur. Jaringan epidermis lapis tunggal dengan kutikultura yang tebal, terdapat rambut di epidermis. Kemudian hipodermis biasanya berupa kolenkim, kalau yang tadi sklerenkim. Kemudian umur membuluh silemnya kecil, serat banyak, tetapi parenkimnya sedikit. Pertumbuhan silem membentuk lingkaran tahunan yang umumnya digunakan untuk mengetahui usia tumbuhannya. Jadi karena dia teratur, silem dan floem atau berkas pengangkutnya itu teratur dalam bentuk lingkaran, sehingga bisa membentuk lingkaran tahunan. Jadi setiap tahun dia akan membentuk lingkaran tahunannya, silem dan floemnya tadi. Nah, dari lingkaran tahunan itu kita bisa tahu berapa usia dari pohon tersebut atau tumbuhan tersebut. Gitu, ya. Nah, berikutnya kita lihat perbedaan pada bagian daun. Nah, tadi kita lihat kalau secara struktur morfologi, daun monokotil itu cenderung sejajar, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada dikotil bisa menjari atau menyirip. Nah, sekarang kita lihat pada penampang melintangnya.
Pada monokotil terdapat sel kipas, bulliform cell, di epidermis atas yang berfungsi untuk membuka dan menutup daun. Jadi pada daun monokotil ini ada kecenderungan untuk membuka dan menutup daun. Daunnya menggulung. Nah, selubung berkas pengangkut terbentuk dari sklerenkim. Karena tadi bagian atas epidermisnya itu berupa sklerenkim. Kemudian dia isobilateral, pembuluh silem tersusun dari 2 metasilem dan 2 protosilem. Kemudian stomata terletak di epidermis atas dan bawah. Nah, kalau di kotil, pembuluh silem banyak tersusun dari metasilem dan protosilem. Stomata hanya ditemukan di bawah. Kalau ini ada atas dan bawah, kalau pada dikotil cenderung hanya pada bagian bawah atau hipostomatik. Dorsiventral, kemudian jaringan mesofil dibedakan menjadi jaringan palisade dan jaringan spons. Ini jaringan palisade dan juga jaringan sponnya. Kemudian selubung berkas pengangkut terbentuk dari kolenkim. Ya. Kita lihat berikutnya contohnya. Ini contoh pada tumbuhan monokotil. Kelapa, padi, pinang-pinangan, ini semua adalah contoh tumbuhan monokotil. Sedangkan contoh tumbuhan, ini masih tumbuhan dikotil itu contohnya adalah kacang-kacangan, rambutan, belimbing, buah-buahan kebanyakan itu berupa dikotil. Mangga, jambu air, melinjo, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian video pembelajaran untuk topik yang pertama, yaitu perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau kita akan diskusikan pada pertemuan di kelas nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.